Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, masih bersama Alit Suralit. Dan di kesempatan hari ini, gue kesempatan buat ngebahas produknya dari Oraimo. Seperti di judul ya, ada dua. Jadi Oraimo Watch R, dan satu lagi adalah powerbanknya dari Oraimo. Ini dia si Watch R-nya, dan ini powerbank dari Oraimo yaitu TOS 10 atau TOS 10. Apa Pak? Tos? TOS. Dan ini adalah pertama kali gue nyobain dari produk-produknya Oraimo ya. Dan jujur gue kagum sih sebenarnya. Jadi mending kita langsung bahas aja kenapa gue kagum ke videonya. Pertama kita bahas dulu si jamnya nih. Oraimo Watch R. Ketika teman-teman beli Oraimo Watch R ini, di dalam boxnya itu ada smartwatch-nya yang jelas. Kemudian juga teman-teman udah dapat si strapnya juga. Terus juga teman-teman dapat kabel charger. Kemudian teman-teman dapat user manual dan dapat kartu garansinya tentunya. Yang garansinya sampai 1 tahun. Untuk build quality-nya si Watch R ini dia kerasa bener-bener solid dan kokoh. Ya kerasa mantap aja di tangan. Terlebih dia bahannya aluminium dan polikarbonat. Sedangkan untuk bahan strapnya dia silikon. Dan gue mau ngasih tahu aja nih, selama 6 hari pengetesan itu si smartwatch-nya, si Watch R ini dia tidak pernah lepas dari tangan gue. Dan gue nggak pernah mengalami iritasi kayak yang pernah gue alami waktu nge-review smartwatch sebelumnya. Yang intinya sudah nyaman untuk digunakan. Kalau dilihat dari desainnya, udah teman-teman lihat sendiri ya, dia bentuknya bulat kayak gini. Dan gue seneng sama yang bulat kayak gini. Cuman ini maksudnya hal yang subjektif banget ya. Mungkin nggak semua orang suka sama yang jam yang bulat, lebih ada yang suka yang kotak gitu, ada yang suka segitiga, trapesium, jajar genjang mungkin. Ya well, tapi kalau misalnya dilihat ya, si Watch R ini dia tuh kayak pengen apa ya, casual tapi juga tough gitu. Jadi kayak dua hal ini dikawinin. Diameter bodinya itu sekitar 44 mm. Kalau dari top to bottomnya itu sekitar 47 mm. Tebalnya itu sekitar 11 mm dengan berat total itu sekitar 53 gram. Terus kalau kita lihat di sekeliling layarnya ini, si bodinya itu dibuat kayak cekungan dan ada garis tegas. Dan gue seneng sih sama yang kayak gini, karena kayak nggak dibiarin polos aja. Dan di sektor strapnya ini kesannya sih sporty ya, tapi masih bisa juga kok kalau buat dipakai formal. Balik lagi ke bodinya, ada layar dengan ukuran 1,32 inch TFT 320x320 pixel. Ada bezel tegas yang tadi udah gua singgung ya, itu di bagian sisi layarnya dengan perpaduan warna hijau. Dan moto Oraimo, Live More, Keep Exploring, dan Better Function, Better Home. Eits, buat teman-teman yang nggak suka dengan aksen hijaunya, jangan khawatir. Karena si Oraimo Watch R ini juga punya beberapa pilihan warna. Ada dark chrome, kemudian ada silver, gold, dan green. Jadi tentunya bisa disesuaikan dengan seleranya teman-teman. Lalu ke bagian sebelah kanannya ada 2 button nih di sini. Nah, kalau yang atas itu untuk tombol on dan untuk back. Sedangkan yang bawah itu masuk ke sport mode-nya. Lalu kita ke belakang, ini ada pin charger dan juga ada sensornya. Untuk kecerahan layarnya, kalau gua tes di bawah matahari sih udah aman ya. Maksudnya tetap bisa kelihatan jelas. Gesturnya enak, tapi nggak yang ya responsif banget gitu ngikutin tangan. Nggak, tapi udah lebih dari cukup. Terus juga dia udah bisa raise to wake kayak gini. Jadi kalau misalnya diangkat tuh nyala, tapi dia nggak bisa di tap to wake ya. Sedangkan untuk chipsetnya sendiri, si Watch R ini gua nggak nemu sih dia pakai chipset apaan. Cuman Bluetooth-nya dia udah pakai 5.0. Untuk jangkauannya lumayan di range 10 meter. Terus juga koneksinya, nah ini yang perlu gua garis bawahi. Koneksinya beneran stabil. Dan kalau misalnya kita away dari koneksi jangkauan Bluetooth 5.0-nya dan ketika kita masuk lagi, dia koneksinya langsung nyamber, plep, langsung masuk. Jadi nggak khawatir kalau misalnya kita keluar dari jangkauan Bluetooth tuh untuk pairing-pairing ulang gitu, udah nggak. Nggak kayak kebanyakan smartwatch yang kita review ya, karena banyak yang minta pairing ulang. Susah gitu buat connect-nya, bikin kesel pokoknya. Cara pairingnya gampang banget. Teman-teman tinggal download nih dan install aplikasi dari Play Store atau App Store. Nama aplikasinya adalah Joywear 2. Setelah teman-teman download, nanti akan diarahkan untuk connect dengan smartwatch-nya. Dengan kondisi Bluetooth dan location yang menyala tentunya. Watch face di jamnya itu ada 6. Dan sisanya tersedia di apps-nya. Dan ini banyak banget sih watch face-nya. Semuanya gratis, cuman memang ya kebanyakan sih yang unyu-unyu ya. Jadi kayak gue nyari yang agak formal itu jadinya terbatas. Ya mungkin satu poin aja sih yang menurut gue kurang tuh di sini. Kalau misalnya lebih banyak yang formalnya ya 50-50 lah gitu, yang unyu-unyu sama yang formalnya sama akan lebih enak lagi.
Untuk baterainya, dia didukung dengan baterai yang lumayan gede menurut gua. Dia punya 200 mAh dan ini tergolong besar untuk sebuah smartwatch ya. Dengan 200 mAh-nya ini, dia diklaim bisa up to 7 hari pemakaian. Ya, sesuai dengan hasil tes gua ya. Gua itu ngetes dengan posisi notif semua dinyalain. Kemudian monitoringnya nyala terus, on time terus. Jadi real time nyala, terus sleep nyala, semua pokoknya nyala lah gitu. Itu tuh di hari kelima itu masih 50% baterainya. Jadi jujur kalau gue sih apa ya? Ya positif thinking aja, dia kuat 7 hari dengan posisi push notification dan health monitoring yang menyala semua. Jadi kebayang kalau misalnya teman-teman kayak matiin si fitur-fiturnya, ya kepake akan lebih lama, mungkin bisa nyampe 2 minggu kali. Dan jujur gue seneng sih sama yang awet-awet kayak gini. Sedangkan fiturnya menurut gue udah lengkap ya. Dia dilengkapi dengan 3 ATM atau ATM 3. ATM 3 itu dia kuat sama percikan air, hujan gitu kuat tapi jangan dipakai berenang. Dia juga udah bisa dipakai untuk remote musik, terus juga bisa buat remote kamera, terus bisa find my device, bisa juga untuk ngasih notif telepon nih kalau ada telepon masuk. Tapi belum bisa ya, untuk dipakai teleponan langsung gitu belum bisa. Terus juga yang jelas untuk ngasih notif dari apps lainnya ya, tentunya kayak misalnya ya WA, IG, ya gitu-gitulah, Line, banyak lah pokoknya. Teman-teman bisa lihat sendiri nih di aplikasinya. Ini pilihan buat aplikasi notifnya nih banyak banget. Sedangkan untuk push notifnya itu buat teks ya, itu belum bisa full text. Dan buat keterbacaannya atau karakternya itu dikit menurut gua. Jadi kayak yang nggak bisa dibaca semua, bahkan kadang cuma judulnya doang yang kebaca gitu. Ya, kira-kira begitulah. Sedangkan untuk key fiturnya atau fitur utamanya, dia ada 25 sport mode. Wow, banyak nih. Termasuk ada step, kalori, dan distance tracking. Kemudian juga ada heart rate, blood oxygen, kemudian ada respiratory rate, terus juga ada blood pressure, dan ada sleep monitoring serta female health. Dan sesuai pengetesan kita untuk health monitoringnya, ini gokil sih. Maksudnya, seperti yang teman-teman lihat nih ya, hasil tes kita ya, dia bener-bener mendekati atau bahkan bisa sama dengan medical device di sini. Jadi untuk slogannya Oraimo buat si Watch R ini, Real Time Health Butler, ini bener-bener kena banget sih. Good job Oraimo. Sedangkan untuk sleep monitoringnya, dia berjalan kalau kita tidurnya waktunya tuh normal. Maksudnya dari jam 9 malam gitu kita tidur, nah itu baru dia jalan, mau menghitung. Kalau misalnya di luar itu kayak kita tidurnya subuh, jam 3 subuh, jam 2 subuh yang sering begadang gitu. Nah dia nggak bisa tuh nge-monitoring. Dan sayangnya di aplikasinya juga nggak bisa ngeset jam tidur kita tuh lagi jam berapa tuh nggak bisa. Jadi ya harus normal tidurnya baru dia mau jalan gitu buat ngecek data tidur kita seperti apa. Oh iya, dia juga belum dilengkapi dengan GPS ya teman-teman. Jadi dia masih tergantung dengan GPS yang ada di smartphone kita. Selanjutnya kita bahas power bank dari Oraimo, yaitu TOS 10 Oraimo TOS 10. Ini adalah power bank dengan kapasitas 10.000 mAh. Di dalam boxnya sih cuma ada power bank sama kabel micro USB serta manual book yang udah nyatu sama garansinya. Bodinya kokoh dengan kesan premium kayak gini dan desainnya unik. Jadi ada tekstur kayak gini di bagian bodinya. Untuk warna ada 2 pilihan, yaitu putih dan hitam. Ada logo Oraimo dan lampu indikator di sisi pertama dan tulisan Keep Exploring di sisi sebaliknya. Di bagian bezel bawahnya ini ada 1 buah tombol ya, serta port charging di bagian bezel kanannya. Dia slim banget dengan panjang 14,9 cm dan ketebalan nggak sampai 1 cm, serta bobot hanya 236 gram aja. Jadi ini beneran compact sih kalau menurut gua. Sedangkan untuk portnya, ini masing-masing dia punya 2 ya, baik input ataupun outputnya. Dimana inputnya dia punya si micro USB dan USB Type-C. Jadi kalau misalnya mau ngecasnya lebih cepet sih pakai Type-C, enak sih. Sedangkan untuk outputnya ada yang anifast dengan 5 volt 2,4 ampere dan yang biasanya nih untuk 5 volt 2,1 ampere. Gimana? Yakin? Belum tertarik sama kedua barang ini? Mereka berdua eksklusif di official store-nya Oraimo di Tokopedia ya. Dan lagi ada promo. Nih, gua spill deh harganya. Si Oraimo Watch R ini harganya cuma 689.900 aja. Sedangkan untuk si Oraimo TOS 10 ini cuma 149.900 doang. Oh ya, linknya juga kita sertakan di deskripsi ya. Asik kan harganya? Kesimpulannya, kedua barang ini punya banyak kelebihan ya. Dari garansinya 1 tahun, kemudian desainnya unik-unik, bagus gitu menurut gua. Terus juga kerasa kokoh bodinya, baik jam maupun si power banknya. Terutama untuk si Watch R ini ya, dia baterainya tahan lama, kemudian fiturnya bekerja dengan baik. Jadi kayak yang
600 ribuan doang, plus power bank cuman 140 ribuan doang. Jadi kayak yang, sorry tuh saya nih Oraimo ya, kalau menurut gua nih, si Watch R ini tuh kayak yang dari fitur ya, ini kerasanya kayak murahan. Ya itu doang sih opini gue ya, kemurahan. Ya buat teman-teman yang nggak percaya, teman-teman bisa belilah, cobain aja sendiri kayak begini rasanya. Jadi punya jam yang oke menurut gue. Tapi balik lagi, gue beropini berdasarkan fiturnya. Kalau durabilitasnya ya gue nggak tahu, karena gue juga ngetesnya nggak selama itu. Oke guys, kalau gitu videonya segitu aja. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh tanya di kolom komentar di bawah seperti biasa. Buat teman-teman yang suka dengan konten seperti ini, boleh dong subscribe Bongkar Bro, biar kita makin berkembang lagi. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah support Bongkar Bro. Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.